Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Widya Iswara dari Balai Diklat Palembang. Baik, pada kesempatan ini saya menyampaikan personal goal setting saya. Di sini saya memiliki goal setting ada 5. Yang pertama dari segi ekonomi, kemudian dari segi agama, yang kedua dari segi karir, yang keempat dari segi psikologi, dan yang kelima dari segi keluarga. Yang pertama yaitu dari segi ekonomi keluarga saya. Saya memiliki rencana pada tahun ini membuka cabang baru dari bisnis saya. Adapun langkah-langkah yang akan kami capai, yang pertama sekali saya sudah melakukan menabung, yang kedua mencari relasi pelanggan, yang ketiga mempersiapkan tempat cabang baru kami, yang keempat yaitu mencari sponsor dari PT-PT besar yang akan memberikan sponsor dalam bisnis saya. Kemudian yang berikutnya mencari karyawan, dan yang terakhir berdoa. Kemudian dari goal setting yang kedua yaitu ibadah. Saya memiliki cita-cita ingin melakukan umroh secara sekeluarga, terdiri dari saya dan suami, kemudian anak saya. Langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu menabung, menjaga kesehatan, dan yang terakhir berdoa. Goal setting umroh sekeluarga ini akan saya capai pada 31 Desember 2031. Kemudian dari segi karir ini saya ingin menjadi PNS yang baik. Mungkin selama ini sudah baik, tapi untuk kedepannya lebih baik lagi. Langkah-langkah yang ingin saya capai adalah saya ingin disiplin. Saya usahakan salah satunya contoh datang ke kantor tidak terlambat. Kemudian saya akan jujur. Pertama, jujur pada diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Yang ketiga yaitu loyal. Yang keempat, cekatan dalam bekerja. Yang kelima, berdoa supaya apa yang saya cita-citakan akan terlaksana. Tanggal pencapaian saya ini saya targetkan dari saat ini sampai saya pensiun. Kemudian goal setting yang keempat yaitu saya ingin menjadi seseorang yang selalu bahagia. Langkah-langkah saya adalah menghindari stres. Yang kedua yaitu selalu mencari solusi ketika saya mendapatkan masalah. Yang ketiga, menghindari berita-berita hoax. Yang kelima, menjaga pola makan dan pola istirahat yang cukup. Yang kelima, memaafkan orang yang telah menyakiti kita, namun kita tidak mau lagi berurusan dengan orang tersebut. Yang terakhir yaitu selalu berdoa. Tanggal pencapaian saya, target saya ingin membahagiakan diri sendiri itu dari saat ini hingga sampai menutup mata. Kemudian dari segi keluarga, goal setting saya ingin bercita-cita ingin mewariskan kepada anak-anak saya, yaitu untuk mendaftarkan mereka berangkat haji. Langkah-langkah yang akan saya capai yaitu menabung, dan tabungan tersebut tidak saya lihat-lihat agar tidak ada keinginan untuk mengambil tabungan tersebut. Dan insya Allah agar tidak terjadi inflasi dalam tabungan tersebut, saya akan menabung dalam bentuk emas. Jadi kalau kita menabung uang itu otomatis setiap tahun akan mengalami yang namanya inflasi. Kalau kita menabung emas, insya Allah tidak akan mengalami inflasi. Target
untuk mendaftarkan anak saya ini berangkat haji, itu target saya yaitu 2030. Karena apa? Karena menunggu anak saya yang masih TK. Syarat daftar haji itu harus minimal berumur 12 tahun. Kemudian dari 5 goal setting ini yang saya inginkan untuk pencapaian tahun ini, yaitu saya ingin membuka cabang baru dalam bisnis. Target saya ini harus tercapai pada tanggal 1 November 2023. Saya yakin ini bisa tercapai karena saat ini saya sudah menabung, mempersiapkan biaya untuk membuka cabang tersebut. Kemudian yang kedua, saya mempersiapkan tempat. Pertama, mempersiapkan tempat tersebut. Saya membuat toko saya itu nantinya akan saya buat seperti Alfamart atau Indomaret, tapi dengan catatan yaitu harganya terjangkau atau harga grosir. Yang berikutnya, mempersiapkan karyawan. Kebetulan saya sekarang sedang mengembleng karyawan saya agar bisa ketika saya membuka cabang dalam bisnis saya, kami sudah mempersiapkan karyawan. Yang berikutnya yaitu mencari informasi produk yang dibutuhkan di tempat atau di lingkungan di mana saya membuka cabang bisnis saya. Kemudian langkah-langkah pencapaian, kata saya tadi, saya sudah menabung dan saya mengatur manajemen keuangan dari saat ini. Kemudian saya sudah mempersiapkan tempat tersebut sudah saya katakan kepada pihak pengontrak yang ada di ruko saya bahwa mulai tanggal 31 Oktober ruko tersebut tidak lagi dikontrakkan, namun akan dipakai untuk sendiri, maksudnya untuk kami sendiri. Kemudian lingkungan tempat cabang baru kami itu, kami sudah bertanya kepada orang-orang yang ada di lingkungan saya tadi. Kata saya, menanyakan produk apa yang dibutuhkan masyarakat di sana, kemudian apa-apa saja kebutuhan hidup masyarakat di sana. Kemudian yang berikutnya, saya sudah melobi PT yang untuk menjadi sponsor dalam usaha saya ini. Yang pertama, saya sudah melobi. Itu pertama CRC itu adalah PT dari Sempurna, kemudian produk jarum dan produk gudang garam. Jadi 3 sponsor ini sudah saya lobby dan mereka insya Allah siap membantu. Kemudian sasaran ini penting untuk saya karena yang pertama meningkatkan perekonomian keluarga, yang kedua yaitu lebih banyak lagi saya bisa membantu orang-orang di sekitar dengan cara saya memberikan harga yang terjangkau oleh masyarakat golongan rendah yang mendapatkan barang yang bagus dengan harga murah dan di tempat yang bersih, nyaman. Kemudian hambatan yang mungkin akan muncul yaitu kekurangan modal. Pertama sekali mungkin modal dari segi uang, kedua kemudian modal kesabaran. Karena apa? Karena di bisnis saya sebelumnya mungkin di sana lebih rame, income-nya banyak, tapi di cabang baru ini belum tentu karena ini cabang baru ini dalam tahap merintis lagi. Kemudian bagaimana saya menghadapi hambatan tersebut? Yang pertama yaitu tidak menyetok produk-produk yang kurang diminati di lingkungan baru saya. Kemudian memberikan pelayanan yang baik, tidak terlalu banyak mengambil keuntungan, menyiapkan tempat yang bersih dan nyaman ketika orang berbelanja di toko saya. Kualitas diri saya adalah saya
harus mampu memanajemen keuangan keluarga dalam memajukan bisnis saya ini. Dan yang berikutnya yaitu saya tidak membeli barang-barang yang belum diperlukan secara mendesak. Hal yang baik yang terjadi apabila sasaran saya tercapai, yaitu saya membuka lapangan pekerjaan karena saya butuh karyawan. Kemudian yang terakhir yaitu semakin banyak bersedekah. Mungkin saat ini saya bersedekah baru sedikit. Mungkin kedepannya kalau saya sudah membuka cabang, saya tidak akan lupa, saya akan meningkatkan lagi sedekah saya. Kemudian tujuan saya membuka bisnis ini, saya ingin membantu orang-orang yang tidak mampu dan membantu perekonomian keluarga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.